Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam menangani stunting melalui rapat koordinasi yang digelar pada 22 Mei 2025 di Auditorium Kantor Bupati. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Irham Kalenggo dan berbagai pihak terkait, termasuk unsur Forkopimda dan para pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Dalam sambutannya, Bupati Irham menekankan bahwa pertemuan ini penting untuk meninjau kembali langkah-langkah yang telah dilakukan, menyusun strategi yang lebih baik, serta menyatukan pandangan dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan. Ia juga mengaitkan penanganan stunting dengan agenda nasional, khususnya transformasi sosial dan ketahanan sosial ekologi yang termasuk dalam RPJMN 2025-2029 Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Bupati Irham menyebutkan 7 aspek penting yang perlu diterapkan di Konawe Selatan dalam upaya menurunkan stunting, mulai dari penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan data, hingga pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM di lapangan. PLT Kepala BKKBN Konsel, Nurlita Jaya, menambahkan bahwa intervensi stunting harus dilaksanakan dengan tepat dan efisien untuk mencapai target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga memaparkan sejumlah program dan membuka ruang diskusi dengan stakeholder terkait. Rapat ini diakhiri dengan pemberian alat permainan edukatif kepada kelompok bina keluarga balita di 10 kecamatan dan desa sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Sebelum kita masuk pada data tahun 2022 sampai 2024, sehingga kita bisa melihat bahan acuan pelaksanaan penanganan stunting 2025 di Kabupaten Konawe Selatan, saya perlu sampaikan bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Maret 2025, penurunan prevalensi stunting 2025 telah ditetapkan. Jadi Pak Bupati kami menyampaikan di tahun 2025 berkisar pada 18,8%. Ini kemudian 2029 14,2%, 2034 10%, 2039 7,1%, dan 2045 prevalensi stunting 5%. Semoga dengan ketetapan yang telah dikeluarkan oleh nasional melalui Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Maret 2025, Konsel sudah berada pada posisi 2025 di bawah garis 18,8%. Dan alhamdulillah ini sudah mulai terjadi ada peningkatan. Komitmen daripada Pemda Konawe Selatan dalam hal ini melalui upaya pencegahan stunting, kami sampaikan Pak Bupati, rekan-rekan sekalian, bahwa komitmen Pemda Konawe Selatan dalam upaya pencegahan stunting adalah satu, memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan. Mohon dukungan Bapak Camat, Ibu Camat atau yang mewakili untuk stunting. Salah satu adalah pendampingan atau fokus untuk kita laksanakan bersama-sama. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting. Jadi ini mindset berpikir ataupun perilaku-perilaku yang masih ada untuk kita lakukan pembaruan, memperkuat kompetensi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan baik pusat, daerah sampai ke tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan, meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu dalam peningkatan akuntabilitas. Next. Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sangat berkomitmen untuk mempercepat upaya penanganan stunting. Melalui forum tim percepatan penanganan stunting, kita ingin menegaskan kembali pentingnya konvergensi sinergi lintas sektor serta keterlibatan semua elemen, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam menurunkan prevalensi stunting secara terukur dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, saya kira lagi-lagi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu OPD, tapi barangkali beberapa OPD terkait. Kita gunakan potensi kita. Ini kita libatkan teman-teman kita yang ada di luar sana, dari pihak swasta dan lain-lain. Apalagi kan sini banyak perusahaan, ya, utamanya menyangkut gizi buruk. Makanya begitu kami dilantik, saya putar otak untuk kita bagaimana maksimalkan pemanfaatan daripada dana-dana CESA. Jadi mudah-mudahan nanti minggu depan kita akan duduk bersama untuk merumuskan konsep
kemudian regulasi yang ada agar penyaluran pemanfaatan dana jasa ini bisa tepat sasaran. Salah satunya kita harapkan di bidang kesehatan. Jadi apa yang kami launching kemarin terkait dengan BPJS gratis, pendidikan, bagi sekolah itu adalah bagian bukan satu-satunya yang akan kita kerjakan, tapi itu adalah salah satu bagian yang menjadi skala prioritas kita. Ketika kita bicara kesehatan, kita tidak hanya bicara untuk bagaimana mengobati orang sakit, ya, tapi kita mulai dari gerakan penanganan stunting. Ketika kita bicara stunting, sebenarnya yang saya pahami kita tidak hanya bicara bagaimana menangani anak-anak yang pertumbuhannya atau kurang gizi, tapi yang saya pahami kita harus mulai dari sebelum menikah. Ya. Jadi persiapan pernikahannya itu sudah harus kita mulai intervensi. Apakah dia usianya subur, sehat-sehat, memenuhi kriteria usia untuk menikah? Ya, makanya setelah saya sebelum orang menikah ada pemeriksaan kesehatan. Jadi mulai dari situ sudah diintervensi bahwa calon pengantinnya itu dia harus sehat. Kalau calon pengantinnya sehat, dia subur, insya Allah anaknya juga sehat. Jadi jangan nanti sudah lahir baru kita intervensi. Ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat. Nah, sehingga sekali lagi gerakan-gerakan ini tentu melibatkan banyak OPD. Nah, sehingga kerja-kerja terpadu kita sangat kita harapkan. Yang paling penting, kalau masalah anggaran, silakan dikoordinasikan nanti dengan TAPD, dilaporkan bagaimana apa-apa yang harus kita siapkan, ya kan? Jadi jangan lagi kita mau aksi karena anggarannya kurang. Jadi kita jangan mati akal, jangan kita hanya berharap di APBD. Masih banyak potensi yang bisa digunakan.